Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 39, Jaring yang tak terelakkan. Merasakan niat membunuh dari Jian Wushuang, Sima Bu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia bisa memahami niat membunuh Jian Wushuang terhadap menara bulu darah, tetapi menara bulu darah begitu kuat sehingga tidak semua orang bisa memprovokasinya. Duduk di dalam gua, Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat dengan mata tertutup, perlahan-lahan menahan hasrat membunuhnya yang besar dari kemarahan yang awalnya dirasakannya. Jelas bahwa dia telah menenangkan dirinya. Bagi saya, Bloodfeather Tower adalah raksasa sejati dan saya tidak dapat menandingi mereka dengan kekuatan saya saat ini. Jadi saya harus bertahan untuk saat ini. Bertahan, bersembunyi dan menunggu. Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Meski hatinya penuh dengan niat membunuh, dia harus menahan ketajamannya. Selain balas dendam, aku juga harus mencari solusi agar semua ini jelas, gerutu Jian Wushuang. Meskipun ia kini tahu nasibnya sendiri dan utang darah besar yang ada di pundaknya, ia masih menyimpan banyak keraguan dalam hatinya. Misalnya, apa sebenarnya Sword Soul itu? Mengapa Bloodfeather Tower berusaha membunuhnya dan ayahnya, yang telah membangkitkan jiwa pedang mereka, terlepas dari apapun? Selain itu, apa itu tanah leluhur yang diceritakan bibinya, Jiwu Yue, dalam kata-kata terakhirnya? Ada banyak keraguan yang perlu ia selidiki secara perlahan. Kekuatan. Pada akhirnya, kekuatanku sangat lemah sehingga aku tidak mampu melawan menara bulu darah saat ia mengejarku untuk membunuhku. Aku hanya bisa bertahan hidup karena keberuntungan dengan bantuan bibiku dan tetua Hong, yang mengorbankan diri mereka untukku. Jika kekuatanku cukup besar hingga menara bulu darah takut padaku dan bahkan tidak berani menyinggungku, maka semua ini tidak akan terjadi. Kekuatan. Kekuatan. Jian Wushuang menggeram gila di dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki rasa haus akan kekuatan sebesar ini. Bahkan sebelumnya, ketika dia dikhianati oleh Jian Menger, dia tidak sampai pada titik ini. Bagaimanapun, ia bertarung dengan Jian Menger demi harga dirinya, demi harga diri ayahnya, dan demi harga diri paviliun pedang. Namun, dengan menara bulu darah, itu adalah perseteruan berdarah yang tidak akan pernah berakhir sampai mati. Dalam hasrat akan kekuatan yang begitu besar, bahkan Jian Wushuang sendiri tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah muncul pada saat itu, dan keterampilan penciptaan surgawi telah beroperasi secara alami. Keterampilan penciptaan surgawi, teknik klaim. Tiba-tiba, Om. Tubuh Jian Wushuang tiba-tiba bergetar, dengan rasa takjub di matanya, diikuti oleh keterkejutan. Apakah surga ke-9 dari jalan ilahi telah ditembus? Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Jian Wushuang tidak menyangka bahwa kultivasinya akan mengalami terobosan secara alami saat ia dipenuhi dengan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendapatkan kekuatan. Perlu diketahui bahwa, beberapa hari yang lalu, ia mengandalkan penyerapan sejumlah besar cairan spiritual primordial untuk mempromosikan dirinya ke surga ke-8 dari jalan ilahi. Dan sekarang, hanya beberapa hari kemudian, terobosan besar telah langsung dibuat. Surga ke-9 dari jalan ilahi setara dengan alam laut spiritual mendalam milik prajurit biasa. Jadi, bersama dengan keunggulan keterampilan penciptaan surgawi dalam hal kekuatan, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan rahasia pemakan jiwa, kekuatan spiritualnya tidak akan lebih lemah dari Jian Menger, yang telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam. Kekuatannya telah bangkit lagi. Keterampilan penciptaan surgawi sangat menakjubkan. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti itu, dan semakin percaya diri dengan pertumbuhannya di masa depan. Menara bulu darah memang merupakan raksasa baginya saat ini, tetapi di masa mendatang, mungkin tidak lagi. Ayahku, ibuku, bibiku, 4 tetua, klan Ji, dan semua orang tak berdosa yang terlibat dalam pertarungan ini demi aku, Jian Wushuang, akan mempertaruhkan seluruh diriku untuk meyakinkanmu bahwa, dalam hidupku, aku pasti akan membantai menara bulu darah dan mencabutnya. Aku akan membalaskan dendammu. Jian Wushuang, dengan tatapan dingin, memiliki tekad yang mengalir dalam darahnya. Keesokan paginya. Nak, kau tinggallah di sini dan tunggu aku sementara aku pergi ke kota terdekat untuk mencari informasi, kata Sima Bu. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk, dia juga tahu bahwa menara bulu darah tidak akan tinggal diam. Jian Wushuang tinggal di gua sendirian dan berkultivasi dengan tenang. Setelah sekitar 1 jam, Sima Bu kembali. Saudara Bu, bagaimana kabarnya? Jian Wushuang langsung bertanya. Situasinya jauh lebih buruk dari yang kukira. Aku berjalan-jalan di kota terdekat dan ada tidak kurang dari 10 pembunuh dari menara bulu darah yang kuketahui, serta mereka yang bersembunyi jauh di dalam, jadi pasti ada lebih banyak yang tidak dapat kutemukan. Terlebih lagi, aku pergi ke stasiun intelijen rahasia Istana Naga Emas dan mengetahui bahwa menara bulu darah telah mengeluarkan perintah penangkapan Scarlet untukmu.
Sekarang ada banyak pengintai dari Menara Bulu Darah yang mengintai di sekitar semua kota besar, hanya menunggumu muncul, kata Sima Bu dengan sungguh-sungguh. Bisa dikatakan bahwa Menara Bulu Darah telah membentuk jaringan yang ketat di Komando Bashui, bahkan di seluruh provinsi Tianyan. Jadi jika kau muncul, kau akan dibunuh oleh para ahli Menara Bulu Darah tanpa kemampuan untuk melawan. Dan dengan kemampuan intelijen Menara Bulu Darah, bahkan jika kau membawa topeng atau menyamarkan penampilanmu, kau akan segera diperhatikan oleh mereka selama ada sedikit jejak atau cacat. Aku bermaksud membawamu kembali ke Istana Naga Emas di Komando Bashui untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi sekarang tampaknya mustahil, kata Sima Bu. Saya tidak bisa tinggal di Komando Bashui untuk saat ini. Jian Wushuang berkata dengan nada rendah, bahkan Provinsi Tianyan pun tidak aman. Saya harus segera pergi. Kau benar. Sima Bu mengangguk. Aku menyadarinya saat dalam perjalanan pulang. Saat ini, Blood Feather Tower terutama difokuskan untuk membunuhmu di dalam Provinsi Tianyan, tempat yang sulit bagimu untuk bertahan hidup. Namun, di provinsi lain, kau masih punya ruang untuk hidup, dan yang paling cocok untukmu adalah Provinsi Tianan, yang terletak di sekitar Provinsi Tianyan. Provinsi Tianan adalah salah satu provinsi utama tempat arena gladiator beroperasi, jadi pasukan Menara Bulu Darah tidak terlalu kuat di sana. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk kalian kunjungi. Namun, jalan dari pangkalan Bashui ke Provinsi Tianan relatif panjang dan mengharuskan melewati hutan gelap. Hutan gelap. Jian Wushuang menatap sedikit. Dia juga pernah mendengar tentang hutan gelap, yang merupakan hutan luas antara Provinsi Tianyan dan Provinsi Tianan. Hutan itu terkenal sebagai tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas dan krisis. Kalau begitu, aku akan pergi ke Provinsi Tianan. Jian Wushuang berkata dengan serius, sedangkan untuk hutan gelap, aku akan melewatinya saja. Haha, kamu masih muda, tetapi kamu memiliki keberanian yang besar. Jangan khawatir, aku akan pergi ke Provinsi Tianan bersamamu dan mengawalmu melewati hutan gelap dengan aman. Sima Bu tertawa. Bahkan tanpa dirimu, aku masih harus melewati hutan gelap. Mata Jian Wushuang berbinar penuh energi. Provinsi Tianan adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup dan tidak seorang pun dapat menghalangi kelangsungan hidupnya.